Nah, Stephen Banning itu mengatakan ya kita harus menunjukkan apa? Kerendahan hati. Ya. Lalu tetapi tetap menyatakan kebenaran itu. Lalu dia katakan kita tidak mengecap ini ya walaupun jujur kita harus ngomong itu adalah heresi dan sebagainya, tetapi ketika kita berinteraksi dengan mereka ya dengan humility, tapi juga dia katakan iman yang aku yakini itu benar, tetapi yang kamu percaya itu masih belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Tadi dia masih mengenal gambar dan rupa Allah ini. Kalau ini kan udah jelas, gambar dan rupa Allah itu jadi apa? Yesus Kristus. Jelas ini. Tapi kalau ini gambar dan rupa Allahnya, Allah tadi kita percaya belum ada yang pernah melihat Allah. Nah, bagaimana dia bisa tahu gambar Allah atau rupa Allah? Misalnya, saya belum pernah lihat si Dewi, ya. Gimana saya bisa mereka-reka gambar dan rupanya atau wajahnya Dewi? Ya saya reka-reka sendiri aja. Oh, orangnya kayak gini, hidupnya kayak gini. Saya belum pernah lihat dia soalnya, saya reka-reka aja. Ya kan? Nah sama, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Bagaimana dia bisa melihat gambar dan rupa Allah? Ya manusia itu mereka-reka, menebak-nebak. Nah sekarang gambar dan rupa Allah itu udah jadi manusia nih, kelihatan, bisa dilihat, disentuh, diraba, ya kan? Disaksikan, jelas. Nah itu yang kita percayai. Ya, nah berarti dengan orang lain, dengan sesama kita yang berbeda ajaran, ya kita harus saling menghormati, tetapi kita tidak relatifkan. Punya kamu benar, punya saya juga benar, tidak seperti itu. Punya saya benar, punya kamu masih belum lengkap. Nah, bahasa baiknya kayak gitulah. Jadi perlu ditambahin lagi. Tambahinnya apa? Ini, kamu mengerti tentang gambar rupa Allah, ya. Contohnya misalnya seperti Taoisme itu ya. Pada mulanya adalah Tao. Itu dalam filsafat Tao ada. Segala sesuatu adalah Tao dan berasal dari Tao dan akan kembali menjadi Tao. Ya, kalau kita baca Tao Te Ching itu seperti itu. Ya, itu incomplete, complete. Lao Tzu itu menangkap gambaran rupa Allah itu, bahwa pada mulanya adalah Tao, segala sesuatu berasal dari Tao dan akan kembali untuk Tao gitu. Ya kan? Nah, incomplete, tapi komplitnya nanti apa? Akan diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Oke? Ya kita mesti menyatakan itu. Nah, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan belajar ya tentang Buddhisme, Hinduisme, Taoisme, Islam. Oke? Tapi kita akan lihat dulu yang dari nabi-nabi palsu ini. Ini duri dalam daging. Ya, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang dari sejak dulu sudah ada sampai sekarang. Ya, ini seperti duri dalam daging. Nah, kita pelajari ini dulu. Ya, seperti kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 tadi, ya. Apa sih ajaran-ajaran mereka? Ya, saya bacakan di sini biar lebih cepat. Ya. 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Oke? Itu muncul duri dalam daging itu. Artinya dari dalam kekristenan sendiri. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Lalu siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus?
Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Oke, jangan disesatkan, kata Rasul Paulus. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, manusia durhaka itulah nanti yang disebut dengan antikristus. Ya, jadi nanti ke depan akan datang seorang antikris yang benar-benar memparodikan apa yang dilakukan oleh Kristus. Ya, jadi dia akan menyamar sebagai juru selamat yang palsu. 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berarti ada yang pada zaman itu sudah ada yang mengaku bahwa Yesus bukan Kristus. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 16, ini sebetulnya sudah mulai ya. Satu pribadi Kristus ini sudah disalah mengerti. Bahkan sebelum para murid itu dicerahkan oleh Roh Kudus ya. Matius 16, Yesus bertanya kepada mereka. Ayat yang ke Matius 16 ayat yang ke-13 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Jadi ada yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan dia adalah Nabi Elia. Yang lain juga mengatakan dia adalah Yeremia, salah seorang dari para nabi. Nah, gitu. Jadi pada saat Yesus hidup sendiri pun banyak orang yang tidak mengenal dia. Nah, sesudah Pentakosta itu baru para rasul itu ngeh gitu ya. Sesudah kebangkitan Kristus itu mereka mengerti siapa Kristus yang sesungguhnya. Ya, oke. Nah, ini lalu apa saja ini guru-guru palsu ini ya? Kalau kita lihat guru-guru palsu itu tadi di ayat yang ke di mana itu guru-guru palsu itu 1 Yohanes 4 ayat yang kedua ya kan, dan nabi-nabi palsu ya. 1 Yohanes 4 ayat kedua bukan ya, ayat 1 ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 tuh dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ngapain? Memberitakan ajarannya itu. Ya. Kita lihat juga 2 Petrus ya, 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu di antara kamu ya, berarti di dalam gereja sendiri. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya. Lalu 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Ya, dan sebagainya. 2 Tesalonika 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, jadi ada yang juga yang mengajarkan bahwa Kristus akan segera datang. Ya, sampai sekarang selalu ada yang suka dengan eskatologi ya, melamarkan Yesus datang tanggal berapa, tahun berapa gitu. Nah, itu semua adalah ajaran-ajaran palsu. Ya, Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya yang akan membinasakan kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus tahu ajaran yang benar itu apa. Ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, kata Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya, menguji roh-roh itu, spirit itu. Jadi kalau ini roh, dan roh itu sesuatu yang kita tidak bisa lihat,
Maka ajaran-ajaran itu seperti ujilah roh-roh itu ya dalam 1 Yohanes itu ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 ya, ujilah roh-roh itu. Nah, ini adalah sesuatu yang subtle yang kita tidak bisa lihat. Ya, kadang-kadang dalam wujud seperti gembala tadi ya. Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 15, dia datang kamu menyamar seperti domba. Padahal bukan. Ya. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tetapi akhirnya kita bisa masuk ke dalam jebakan itu. Oke, apa saja yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini sudah ada dari sepanjang sejarah ya. Oke, ini misalnya kalau kita mulai dari Panarion, ya, mulai dari Panarion itu pertama kita ajaran yang paling basic sebetulnya adalah Babarism, ya. Ini ya, Babarism itu oleh Epiphanius itu sejak dari Adam sampai sebelum ini ya, ini ya, barbarian atau barbarism ya. Ini dari generasi sebelum banjir, dari Adam sampai Nuh. Ya. Nah, ini kalau dari purba ya. Barbarism itu artinya ya memang tidak ada hukum, ya, orang masing-masing boleh menentukan hukumnya masing-masing. Nah, itu namanya barbarism. Ya, jadi there was not one law, tidak ada satu hukum yang tunggal. Hukum Allah itu nggak ada. Yang ada ya setiap orang membuat hukumnya masing-masing dan menjalankan hukumnya masing-masing. Nah, itu barbarism. Ya, menurut Epiphanius. Kemudian berkembang setelah banjir Nuh, muncullah paham Scythianism. Scythianism itu berarti itu dari sejak Nabi Nuh banjir sampai generasi Menara Babel, ya. Nah, itu era Scythianism, artinya ya ini yang coba di ya, ini adalah orang-orang yang yang mengumpul ya, yang membangun satu menara yang disebut Menara Babel, ya. Lalu apa yang mereka lakukan itu adalah yang tidak menyenangkan Allah, oke? Yang menyatukan bahasa mereka menjadi satu, lalu ingin menandingi Allah. Lalu Allah membagi mereka menjadi 72 di sini. Nah, itu Scythianism. Lalu yang ketiga mulai muncullah paham-paham yang Hellenism. Ya, dari situ berkembang setelah Menara Babel itu dihancurkan, akhirnya berserak kemana-mana ya manusia itu. Nah, muncullah paham yang paling awal itu Hellenism. Ya, Hellenism, terus baru setelah itu ini Hellenism itu penyembahan berhala. Ya, seperti di Mesir, Babilonia, ya, itu penyembahan berhala. Lalu muncullah Yudaism, ini dari kaum Abraham, ketika Allah memilih Abraham. Ya, Yudaism atau yang tadi saya katakan kaum dari Abraham. Nah, ini adalah yang kemudian diturunkan kepada generasi Abraham, Musa dan seterusnya, ya. Yudaism sampai
Tuhan Yesus Kristus. Oke, ini Judaism ya. Kemudian nanti ada satu paham Hellenism itu berkembang lagi menjadi paham Stoik, Platonism, Pythagorean, Epikurean. Ya, jadi 4 paham ini yang mendominasi Judaism. Jadi Judaism itu dikelilingi oleh paham Hellenism. Paham kalau Judaism itu kan percaya monoteisme, Allah itu satu, Allah yang esa. Sedangkan Hellenism itu ya percaya banyak berhala. Ya. Jadi kalau kita baca dalam Perjanjian Lama kan gitu. Bangsa Israel itu dikelilingi oleh banyak berhala, yaitu Hellenism. Seperti yang lebih jelas itu adalah Stoik, Platonism, Pythagorean, dan Epikurean. Nanti kita akan baca next week ya. Kita bahas ini. Tapi secara singkat aja saya ajarkan, ini ada barbarism, itu mulai dari abad purba, tidak ada hukum, ya. Kain membunuh Habel ya suka-suka dia, mau bunuh ya bunuh gitu loh. Itu namanya barbarism, nggak ada hukum, ya. Lalu Scythianism, artinya manusia itu memuliakan dirinya sendiri, ingin jadi seperti Allah, sampai menara Babel itu dibubarkan. Oke, akhirnya berserak kemana-mana, membentuk peradaban. Nah, salah satunya di sini adalah Hellenism. Mulai dari Hellenism itu berarti peradaban di mana? Di Mesir, di Babilonia, sampai terakhir itu di Yunani, Romawi. Itu Hellenism. Zaman Tuhan Yesus itu Romawi, Hellenism yang berkembang. Paham intinya adalah mereka percaya kepada banyak dewa, ya. Lalu di tengah-tengah itu Allah menetapkan satu bangsa yang percaya hanya kepada satu Allah, bukan banyak Allah. Yaitu yang disebut dengan paham Judaism yang berasal dari keturunan Abraham. Oke, ini secara singkat ya. Nah, nanti dari situ, dari Judaism dan Hellenism itu berkembang macam-macam. Ada Samaritan, ada kaum ya, kemudian kekristenan muncul. Dari Judaism muncullah kekristenan. Jadi kekristenan itu berasal dari Judaism ya. Paham monoteisme itu. Akhirnya menjadi Allah Tritunggal itu. Lalu kekristenan ini kan sebetulnya salah satu dari cabang Judaism kalau menurut orang Yahudi. Ya, karena di dalam Yahudi sendiri juga kalau dikatakan apa sih hukum paling utama dari hukum Taurat itu? Yesus menjawab kasih. Ya kan? Tetapi dalam Judaism itu bukan hanya kasih. Kasih itu salah satu aliran dari Judaism. Jadi kekristenan itu salah satu aliran dari Judaism. Jadi sempalan gitulah. Jadi kalau orang Israel, orang Yahudi lihat orang Kristen itu yang menyembah Yesus itu salah satu bidat aja menurut mereka. Ya, yang percaya bahwa ada anak Allah yang turun dari surga itu. Jadi orang Yahudi tidak percaya inkarnasi Yesus itu. Ya, tidak percaya Mesias atau Kristus yang dijanjikan itu adalah Yesus yang lahir dari perawan Maria. Ya, jadi salah satu Judaism itu induk dari kekristenan itu adalah kekristenan itu sendiri, ya, lahir dari Yesus Kristus, di mana inti ajarannya adalah tentang kasih, bahwa hukum Taurat itu sudah digenapkan dalam satu kata yaitu kasih. Nah, di dalam Judaism sendiri banyak mazhab, banyak aliran yang salah satunya adalah kekristenan itu yang mengatakan bahwa inti dari hukum Taurat itu adalah kasih. Ya, kalau kita tanya orang Yahudi, bukan hanya itu aja kasih, masih banyak lagi gitu. Oke, jadi kekristenan itu salah satu aliran dari Judaism. Nah, tetapi di dalam Judaism itu juga banyak aliran ya. Misalnya, nah nanti kita lihat ya di sini ada kaum scribes. Scribes ini berarti aliran dari ahli-ahli Taurat, ya, rabi-rabi. Ini ada. Kemudian aliran Saduki itu juga dari Judaism. Oke, lalu ada Farisis, golongan Farisis. Ya, itu semua misalnya Saduki, ahli-ahli Taurat dan Farisi itu kan ada di dalam Injil, ya kan? Itu dari sejak awal sudah menentang Yesus Kristus. Kan gitu. Nah, nanti kita pelajari seperti apa ajaran mereka. Ya, yaitu dari Judaism. Tetapi di dalam
kekristenan sendiri kan juga akhirnya membentuk kelompok-kelompok. Ya, bukan hanya karena kekristenan tadi ya berasal dari orang-orang Yahudi kan. Yahudi itu sendiri sudah berkelompok-kelompok, sudah ada banyak mazhab, salah satunya Kristen kan saya bilang. Nah, kemudian juga ada kaum Eseni, ya, kemudian Sebuyan, Gorotenes, Samaritan, itu semua dari Yudaism yang punya satu hukum Taurat yang sama sebetulnya gitu loh. Ya, lalu ada Saduki, nah itu dari Yudaism semua. Ada orang Nasaren, itu orang Yahudi semua, ya, Oseans dan Herodians. Nah ini adalah heterodoksi atau heresis yang muncul, yang pokoknya semuanya menyimpang dari sini, ya. Jadi ada berapa itu? Sudah banyak. Mulai dari poin ke 9 ya, Samaritan, Essens, Sebuyan, Gorotenes, Dositenes, ya, Dositean, Saduki, Scribes, ini ahli Taurat, Farisi, lalu ada Hemerobaptis, Nasarens, Osenes, Herodians. Nah itu semua dari kelompok Yudaism yang sudah ada sejak Yesus hidup. Oke. Nah lalu muncul lagi perkembangan gereja kan terus berkembang ya. Nah, berarti muncul lagi bidat-bidat yang lain ya, seperti dari Simonian, Menander, Saturianus, Basilides, ini semua dari kekristenan ya. Nikolaian, Gnostik ini paling terkenal ya. Itu semua muncul dari dalam kekristenan sendiri. Yang tadi kita baca ayatnya itu guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ya, ini semua. Kelihatan nggak ya? Kalau kecil ya. Saya perbesar ya. Oh, ini ya. Oh enggak bisa nanti. Ada kaum Ebionit, Valentian, Sekuner, Ptolemean, kemudian dan sebagainya. Ini sampai 46, kemudian ada sekitar 70 ya, 76 ini. Kemudian ada salah satunya yang terkenal itu nanti adalah Basilides, tadi sudah ya, Sabellians. Nah ini itu guru-guru palsu. Ini mulai abad ketiga. Ya, ini sudah mulai abad ketiga, ini abad ketiga, abad keempat. Jadi munculnya dari abad pertama itu dari Yudaism dulu, lalu berkembang di dalam kekristenan itu sendiri, mulai dari abad kedua, ketiga, keempat, ya sampai seterusnya sampai sekarang terus ada. Tetapi akarnya di situ semua. Jadi sekarang yang muncul-muncul, ya misalnya kayak ada ajaran Jesus only, anti Tritunggal, oneness God gitu ya, atau Jesus only, itu semua adalah hanya variasi aja dari yang ini. Makanya oleh Epifanius itu disebut anacephaliosis. Anacephaliosis itu kayak ada kepala yang harusnya utuh, tetapi dia benjol keluar gitu loh, besar sendiri gitu, ya. Nah itunya yang aneh gitu. Maka disebut heresi, artinya ada ada sesuatu yang benjol di luar dari biasa. Nah itu ada berapa itu? 76 ya. Nah yang paling mematikan gereja itu adalah dari kelompok nanti itu adalah Arius ya, Arius, Nestorian, kemudian Sabellius. Oke, nah kita lihat ya seperti apa sih mereka ini secara sederhananya. Saya kutip dari ini ya, Monacos Cornell, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nanti kita lihat di sini ya. Di sini juga ada secara ringkas, misalnya Docetism, Judaism, ini saya sudah jelaskan ya, Gnosticism, Marcionism gitu. Coba kita baca yang Indonesia dulu ya. Misalnya nih, ini dia daftarkan ini kira-kira ada berapa ya? Sekitar 40-50 ya. Heresis. Nah, misalnya Agonistisi atau Circumcellion. Ini diajarkan oleh serombongan petani di Afrika Utara lebih kurang abad ketiga, abad keempat, ya. Paham ini mengatakan bahwa seseorang harus secepatnya dengan cara apapun menjadi martir. Mereka memakai senjata pentungan dan menyerang pengembara demi harapan menjadi martir. Ini ya, Agostisi. Lalu ada ajaran Anglo-Israelisme atau British Israelisme. Ya, ini heresiatnya atau penyesatnya adalah
Richard Brothers, ya, ini sekitar abad ke-18. Jadi dia mengatakan bahwa bangsa Inggris berkulit putih adalah keturunan bangsa Israel. Ya, Richard Brothers mengklaim dirinya sebagai rasul agama baru dan memberikan nubuat bahwa pada tanggal 19 November 1795 merupakan tanggal kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi nubuatnya tidak pernah terbukti kebenarannya. Lalu ada anti-antasianisme. Ya, ini adalah dari mazhab Saduki. Tadi saya katakan Saduki itu kelompok dari Judaism, ya. Ini adalah paham yang muncul di Korintus pada saat itu. Oke. Paham ini menolak adanya kebangkitan tubuh. Jadi orang Saduki itu memang liberalnya, ya kan? Yang ortodoksnya Farisinya, yang liberalnya Sadukinya. Yang di tengah-tengahnya ya ahli-ahli Tauratnya itu, orang scribes itu, ya. 1 Korintus 15 itu kan, paham ini merupakan perpanjangan dari mazhab Saduki, ya. Kita bisa baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu juga mencatat tentang orang-orang Saduki ini, ya, atau ajarannya. Seperti yang paling utama, mereka tidak percaya kebangkitan tubuh. Lalu mereka hanya menerima 5 kitab Pentatuk, ya, dari kayak kitab-kitab sejarah, nabi-nabi, mereka tolak itu semua. Oke, ini adalah mazhab Saduki atau anti-antasianisme. Lalu ada lagi antinomianisme. Ini artinya apa? Kebaca nggak ya? Nggak ya? Oke. Ya. Antinomianisme itu berasal dari bahasa Yunani, artinya anti melawan, nomias hukum, melawan hukum. Jadi paham ini muncul menyatakan bahwa setelah menerima Kristus, manusia sepenuhnya di bawah kasih karunia, tidak lagi diikat oleh seluruh hukum Allah, yang mana selanjutnya tujuan dari pertobatan adalah menghindari kejahatan dan bukan karena penyesalan hati nurani. Jadi ini sekarang mulai muncul antinomianisme itu tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Ya, muncullah misalnya kayak ajaran hyper grace dan sebagainya, ya. Ini adalah muncul dari benih antinomianisme. Itu sekarang ada gereja-gereja seperti itu, hyper grace, ya. Pokoknya ya kita bebas berbuat apa saja karena kita sudah di bawah anugerah, tidak lagi di bawah hukum Taurat, ya. Ya kalau kita berdosa kita cukup bertobat saja, gitu. Jadi nggak perlu ada gimana-gimana. Yang penting saya anak kesayangan Allah, gitu ya. Pokoknya bebas berbuat apapun. Nah, itu ada antinomianisme. Nah, kita tidak percaya seperti itu, ya. Kemudian ada aparthodesetae atau Pantasiastae. Ya, ini dari Uskup Halikarnassus, ya, atau dari Julian. Ini seorang Ortodoks Oriental di Mesir. Ya, aparto artinya tidak dapat lekang, dokein artinya nampak. Jadi paham ini mengatakan bahwa tubuh Kristus tidak dapat mati sejak dari semula. Jadi dia tidak percaya Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang mati, ya. Jadi disebut sebagai Pantasias karena dianggap fantasi dari Uskup Julian saja. Jadi ini satu paham bahwa tubuh Kristus tidak dapat mati sejak semula. Lalu ada apokatasis. Ya, paham ini mengatakan bahwa kebebasan moral dan keselamatan berlaku bagi semua makhluk, termasuk roh-roh jahat. Oke, ini dari paham Stoik, ya. Jadi Stoik ini pada akhirnya kalau kita baca di mana itu Epifanius, ya, di sini ada nanti orang Stoik itu percaya, ya, sangat lain apa yang diajarkan oleh Kristus. Oke. Lalu kita lihat di sini, ya. Nah, orang Stoik ini, ya, dia percaya reinkarnasi, ya. Jadi dia nggak percaya hidup hanya sekali. Kristus mengajarkan apa? Tidak ada reinkarnasi. Jadi tidak ada kelahiran kembali terus menerus gitu. Tidak ada perpindahan roh ke satu roh ke roh yang lain, dari satu tubuh ke tubuh yang lain gitu. Dari satu roh masuk ke tubuh-tubuh yang lain, enggak ada transmisi.
dari satu tubuh atau dari satu roh ke roh yang lain gitu. Nah itu ya diajarkan oleh orang-orang Stoik. Nah itu kita nggak percaya reinkarnasi, ya. Tapi di dalam heresis itu ada ajaran-ajaran seperti itu, ya. Nah ini juga yang terkenal Apolinarisme, ya. Apolinarisme itu mengajarkan bahwa ini orang dari uskup, ya, bahkan uskup atau pemimpin gereja di Laodikia pada abad keempat, ya, namanya Apolinaris. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya memiliki satu natur, yaitu apa? Natur ilahi. Sehingga tubuh Kristus pun sejak awal adalah tubuh kemuliaan dan spiritual. Dengan demikian ajaran ini menolak bahwa inkarnasi Yesus Kristus sebagai manusia yang sempurna. Itu Apolinarisme, ya. Lalu Arianisme, ini yang tadi saya katakan, ya, dari seorang Akimandrid di Alexandria, orang Mesir, ya, bernama Arius. Oke, dia mengatakan bahwa putra Allah yaitu Yesus Kristus bukan dari kekal ada bersama Allah Bapa, melainkan adalah makhluk ciptaan. Yang diciptakan untuk tujuan penciptaan dunia. Jadi Yesus itu ada karena diciptakan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya Yesus itu menciptakan dunia, gitu. Jadi Yesus itu nggak sehakikat dengan Allah, ya. Tadi kalau kita lihat di sini, yang kita percaya apa tadi? Homo ousios, co-substantial, setara dengan Father, oke? Co-substantial with the Father, setara dengan Bapa. Nah, sedangkan yang di sini Arianisme mengatakan bahwa Yesus bukan co-substantial, tapi di bawah atau substantial, jadi masih di bawah Allah Bapa. Ya, dia lebih rendah atau berbeda dari Allah Bapa. Oke, ini ada asketisisme. Paulus mengatakan bahwa keselamatan diperoleh melalui pengekangan diri dan penyiksaan diri, ya. Lalu ada namanya Antigani, ya, kalian nanti bisa baca sendiri, ya. Audianisme banyak nih, Binitarianisme, Kristen. Tapi beberapa hal yang penting, ya, yang saya ingin tunjukkan, misalnya di sini Nestorianisme, ini juga penting. Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur yang terpisah, oke, ilahi dan manusia, dalam dua pribadi yang terpisah. Jadi bukan dalam satu pribadi. Yesus itu punya dua pribadi, yaitu Allah dan manusia. Jadi bukan dua natur, tapi dua pribadi, ya. Nah, karena dipandang dua natur tersebut terpisah dapat berdiri sendiri, maka Kristus itu bagaikan manusia biasa yang kerasukan roh Allah. Jadi dia manusia biasa, tapi kemudian ada kerasukan roh Allah waktu dibaptis di Sungai Yordan itu. Nah, baru di situ dia jadi Kristus. Nah, itu ajaran Nestorian. Nah, kita nggak percaya, ya, sejak dari awal bahwa dia adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi tidak ada waktu di dunia, di dalam waktu, ya, tidak pernah Yesus itu bukan firman Allah. Oke, ya. Jadi bukan berarti dia dilahirkan dari dunia itu, baru dia kerasukan roh Allah itu, baru dia jadi Kristus. Tidak. Nah, kita nggak percaya ajaran seperti itu, ya, Nestorian. Ya, jadi Yesus Kristus itu bagaikan manusia biasa yang kerasukan roh Allah, sehingga Bunda Maria pun dipandang bukan sebagai Theotokos, tetapi Anthropotokos, bunda manusia, atau setinggi-tingginya adalah Christotokos. Oke. Lalu ada paham namanya Donatisme. Ya, pahamnya mengatakan bahwa sakramen dilakukan oleh imam yang kurang suci, misalnya pernah murtad lalu bertobat kembali, adalah tidak sah dan juga menolak orang-orang yang pernah murtad namun ingin kembali bertobat. Jadi Donatisme itu mengajarkan kalau orang yang sudah murtad tidak boleh kembali lagi. Ya, kita tidak percaya seperti itu juga. Lalu orang Ebionit, ya, orang Ebionit tadi saya sudah ceritakan, ini pecahan dari Yudaism. Ya. Ini artinya Ebionit itu artinya orang yang memelihara hukum Taurat dengan saklek, artinya secara literal, ya.
dan menolak Rasul Paulus karena dianggap bertentangan dengan hukum Taurat. Selain itu paham ini juga menolak bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari perawan Maria. Oke, pada tahun 1995 muncul kembali dengan nama komunitas Ebionit Yahudi yang dipimpin oleh Shemaiah Phillips, ya masih ada sekarang. Nah, ini paham eutisme, ya, ini juga penting, ya juga ada. Mengatakan bahwa esensi atau usia dari Trinitas dapat dianggap oleh indera manusia secara konkret dan juga bahwa sakramen tidak memiliki andil sebagai alat untuk menjawabkan nafsu badani. Nah, ini pandangan dari eukitisme, ya, atau mesalianisme. Kemudian paham eutikes, ya, atau monofisit ini juga muncul di abad ke-5, ya. Dia seorang Akrimandrit, artinya seorang pemimpin rohani juga di Konstantinopel, ya. Dia mengajarkan bahwa Yesus hanya ada satu natur, yaitu natur ilahi, ya, dan natur manusianya ditelan oleh natur ilahinya. Jadi Yesus itu hanya manusia, ya, tapi dia nggak punya kehendak manusia. Natur manusia itu sudah kalah, artinya sudah ditelan oleh natur ilahinya, ya. Nah, ini nanti akhirnya di counter di dalam pengakuan iman atau dalam konsili, ya, dalam konsili di Chalcedon, konsili yang keempat, bahwa Yesus itu punya dua natur sehingga dia punya kehendak Allah dan kehendak manusia. Jadi kita nggak percaya bahwa Yesus itu hanya satu natur. Ya, kemudian ada Gnostik. Gnostik ini intinya adalah dia percaya ada satu pengetahuan nanti, gnosis, ya, yang nanti akan bisa menyelamatkan, ya, menyelamatkan dia. Jadi yang menyelamatkan itu bukan pribadi Kristus, tetapi gnosis atau pengetahuan itu. Oke, ini macam-macam, ya. Ini berasal dari Helenisme atau filsafat Yunani itu, ya. Jadi dalam gnostik itu percaya tentang ada materi dan spiritual itu terpisah. Materi itu jahat, yang spiritual itu yang baik. Sehingga orang-orang Gnostik itu percaya bahwa Allah dalam perjanjian lama itu Allah yang jahat, ya, karena dia bersifat materi, ya, minta korban lah dan sebagainya, gitu, ya. Lalu Allah dalam perjanjian baru yang Yesus itu Allah yang baik. Nah, kita juga nggak percaya ajaran Gnostik seperti ini, ya. Nah, ini macam-macam, ya. Ada bitos, mona, arche itu Allah sejati, ada pleromena, alam kepenuhan, kenomena dan sebagainya lah, ya. Ada sofia dan sebagainya. Ini Gnostik ini rumit, ya, banyak sekali alirannya. Ya. Ini macam-macam di sini. Denominasi Gnostik yaitu ada katarisme, mengajarkan dualistik, dan monarkianisme. Nah, monarkianisme inilah sekarang muncul bahwa Allah itu satu, ya, bukan dalam tiga pribadi. Oke, ini kalian nanti baca sendiri aja, saya kasih fine-nya. Misalnya ikonoklasme, ini juga penting, ya. Ikonoklasme itu menghancurkan segala bentuk ikon atau simbol dalam kekristenan, ya. Jadi anti ikon. Oke, berarti dia anti dengan inkarnasi, gitu. Lalu ada ajaran namanya Makedonian, ya. Ini dari Uskup Makedonius namanya. Ini dari dalam kekristenan sendiri, ya. Mengakui bahwa hipotesis Bapa dan Putra sebagai Allah, namun menolak hipotesis Roh Kudus sebagai Allah. Roh Kudus dipandang adalah makhluk ciptaan dari Bapa dan Putra. Nah, kita juga nggak percaya seperti itu. Ini bertentangan dengan apa? Allah Tritunggal. Nah, ini bertentangan dengan rumusan ini tadi. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan ini, nah itu bidat. Ya. Nah, ini alirannya, ajarannya macam-macam tadi. Ada Makedonian. Nah, misalnya ada monarkianisme, ya, atau sering disebut sebagai adopsionisme. Jadi kalian harus tahu istilah-istilah ini, ya. Ini istilah-istilah kuno memang, tetapi sekarang ajarannya itu ada bentuknya. Cuma mungkin mereka juga nggak menyadari.
gitu. Ya, seperti gerakan Jesus Only, Oneness of God itu sebetulnya akarnya adalah Sabellianisme. Nanti kita lihat Sabellianisme itu. Tapi mungkin mereka juga nggak tahu itu Sabellianisme sudah dikutuk oleh zaman dulu oleh gereja. Ya, jadi kalau monarkianisme dinamis itu mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa yang kemudian menjadi Allah karena diangkat atau diadopsi oleh Roh Kudus sebagai kuasa ilahi. Kapan itu? Kalau dari Paulus dari Samosata itu mengatakan waktu Yesus dibaptis itu, baru dia jadi Allah. Sebelumnya bukan Allah gitu. Nah, itu monarkianisme dinamis. Ya. Nah, ini sebenarnya bibit dari Sabellianisme. Ya, jadi monarkianisme dinamis itu sering disebut abdosianisme, artinya apa? Yesus jadi anak Allah ketika diangkat waktu dia sudah di dunia, diadopsi gitu loh. Oke, ini ajaran dari Paulus dari Samosata. Kemudian monarkianisme modalis. Nah, ini yang disebut dengan Sabellianisme atau patripasianisme. Ini diajarkan oleh seorang presbiter, ini seorang penatua gereja, namanya Sabellius dari Roma, dari gereja di Roma ya. Paham ini mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah modus-modus atau persona Allah saja. Seperti seseorang yang menjabat sebagai ayah, suami, dan direktur. Namun sebenarnya hanya ada satu pribadi saja. Ya, dengan demikian paham ini mengajarkan pula bahwa Bapa lah yang menembus manusia dengan menyamar sebagai Yesus Kristus. Nah, ini istilahnya Sabellianisme atau dengan kata lain monarkianisme modalis atau patripasianisme. Jadi Sabellianisme dari pengajarnya yang bernama Sabellius. Ajarannya sebetulnya monarkianisme, mengajarkan bahwa Allah itu satu, cuma wujudnya berbeda-beda. Nah, itu monarkianisme. Ada yang bentuknya dinamis. Dinamis itu berarti dalam proses waktu lah Yesus itu diangkat jadi anak Allah, diadopsi. Itu dinamis. Tetapi yang modalis ini, modal itu dari kata modus. Modus itu artinya persona-persona, topeng-topeng. Jadi Allah itu satu, cuma dia bisa bertopeng jadi Bapa. Kayak misalnya saya bisa pakai topeng. Kalau saya di kantor, saya jadi dosen. Wajah saya berubah jadi dosen. Begitu saya pulang ke rumah, saya jadi seorang ayah atau seorang suami. Tapi orangnya sama, cuma topengnya berbeda. Kira-kira Allah yang satu itu seperti itu. Ya, waktu di Perjanjian Lama dia adalah Allah Bapa. Waktu di Perjanjian Baru dia adalah Yesus Kristus. Sekarang wujudnya Roh Kudus. Ya. Nah, terus dikatakan ini adalah patripasianisme. Ini artinya patripasianisme itu artinya Allah yang ikut menderita. Berarti waktu Yesus disalib, karena Yesus itu hanya topeng dari Allah yang satu, berarti Bapa itu kan juga di dalam Kristus itu kan. Nah, berarti Bapa itu juga ikut menderita di salib. Nah, itu makanya disebut sebagai patripasianisme. Ya, nah kita nggak percaya seperti itu. Jadi modalisme itu atau monarkianisme itu, Sabellianisme itu nggak bisa membedakan antara apa? Tadi saya bilang esensi dan pribadi, ya, essence and person atau hipostasis dan usia tadi. Oke. Nah, kemudian ada lagi ajaran monotelistisme, ya, atau monogenisme. Oke, ini ajaran dari Pirus pertama, Patriark Konstantinopel, ya, di abad ke-7. Dia mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanya punya satu kehendak saja. Ini sama kayak tadi Eutyches. Ya, bahwa Yesus itu natur manusianya ditelan oleh natur ilahinya. Nah, sekarang muncul misalnya baru-baru ini ya, muncul kayak
Yesus itu hanya manusia biasa, dia bukan Allah. Ya, dia hanya seorang nabi, dia seorang guru, dia seorang guru rohani lah atau nabi lah kalau menurut orang Islam. Nah, kita juga nggak percaya Yesus yang demikian. Ya, bahwa dia hanya seorang nabi atau seorang guru atau hanya manusia biasa. Ya, kita percaya dia juga adalah Allah yang sejati sekaligus manusia yang sejati. Ya, nah sekarang yang ngetren itu adalah dalam teologi liberal itu yang menolak bahwa Kristus itu ilahi. Ya, nah itu kita juga tidak percaya. Misalnya apa ya? Ini karena akarnya itu sebetulnya dari mana? Dari Arius tadi yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Jadi Allah itu satu, lalu dia menciptakan dunia ini kan. Nah, dia ciptakan dulu yang ciptaan paling utama, yaitu siapa? Kristus itu. Dan dia katakan, Arius mengatakan bahwa itu adalah jelmaan dari malaikat Mikael. Ya, yang dia menjadi Kristus. Itu ciptaan yang paling mulia, paling utama. Nah, baru dari situ dia menciptakan alam semesta ini. Nah, itu dari Arius sebetulnya ya. Lalu ada Montanisme. Nah, Montanisme ini diajarkan oleh Presbiter Montanus. Ya, ini menitik beratkan pada gejala-gejala atau manifestasi energi Allah. Ya. Ini diajarkan oleh Montanus dibantu oleh dua nabiya yaitu Prisca dan Maximila. Montanisme juga mengajarkan modalisme dan berbagai kesalahan dalam ajaran moral. Jadi Montanisme itu percaya bahwa ada manifestasi Roh Kudus. Jadi orang itu bisa bisa mengalami berbagai macam gejala ya, seperti tumbang-tumbang lah atau Montanismenya ya, misalnya harus tertawa lah, dia harus punya bahasa lidah lah dan sebagainya. Oke, nah ini ada ajaran dalam gereja sekarang ini. Kemudian Mormon itu percaya apa? Selain kitab suci ada lagi kitab tambahan yaitu kitab Mormon. Nah ini yang ditemukan oleh atau diajarkan oleh Joseph Smith ya. Ini banyak di Amerika sebetulnya. Ya, di negara bagian, ada satu negara bagian di Amerika itu yang hampir penduduknya semuanya itu beragama Mormon. Ya, percaya tentang gereja orang kudus di akhir zaman. Jadi mereka percaya bahwa Allah Tritunggal itu sebagai tiga Allah yang benar-benar terpisah dan ini mengajarkan praktek poligami. Ya, ini secara singkat aja ini. Nah, Nasrani, ini kaum Nasaren. Ini sinkretis antara Yahudi dan Kristen. Ya, ini muncul di abad pertama itu sudah ada. Di Epifanius juga dijelaskan ya, Nasaren. Artinya dalam praktek hidupnya tetap melakukan hukum Taurat, tapi sisi lain juga melakukan ajaran Yesus gitu ya. Jadi sinkretis. Nah, kemudian yang terkenal ini juga adalah Pelagianisme. Ini muncul di gereja barat ya. Paham ini mengatakan bahwa manusia dapat mencapai keselamatan oleh usahanya sendiri dan menolak adanya dosa asal. Jadi kita bisa diselamatkan dengan usaha kita. Tidak perlu Kristus. Ini Pelagianisme. Lalu ada ajaran Satanisme muncul kan, gereja-gereja setan sekarang. Ini menyembah setan sebagai Tuhan dan Allah. Ini ada banyak cabangnya lagi. Ada cabang Luciferian, ada Ordo Phosphorus, bintang fajar, ada Ordo Luciferis, ada Ordo Dark Sun, Temple of Dark Sun, ya, Paladis, Our Lady Angel of Coven, ya, kemudian gereja setan atau Ordo Trapezoid. Ini pembawanya adalah Anton Scandolave, ya. Sekarang sudah muncul ya Alkitab, terjemahan Alkitab dari gereja setan ini. Lalu ada Semi-Pelagianisme, Subordination dan sebagainya. Nah, nanti kalian lihat di sini. Ini yang penting juga satu ya, Unitarianisme. Nah, ini juga besar ini di dunia. Ini yang mengajarkan bahwa menolak Tritunggal, tapi mengajarkan tauhid, bahwa hanya ada satu hipostasis Allah. Jadi mirip-mirip dengan monarkianisme, ya. Cuma dia mengajarkan bahwa, jadi dia agak mirip dengan monarkianisme. Dia mengajarkan bahwa Unitarianisme itu akhirnya pada semua agama itu ya membawa orang pada keselamatan gitu, bukan hanya Yesus Kristus saja gitu ya. Oke.
itu universalism ya, tapi kalau Unitarian itu sama kayak monarchianism yang percaya bahwa ada satu Allah saja ya, bukan Tritunggal. Nah misalnya ini dalam Pentakosta Tauhid, ini Oneness Pentecostalism, ini masih banyak ya gereja-gereja Pentakosta yang menganut oneness ini. Oke. Ini yang paham ini bersifat monarchianisme modalis tadi ya, Sabellian itu. Kemudian ada Jesus Only atau True Jesus Church. Ini pendirinya adalah Yongji Lin di Beijing, Cina ya, tahun abad ke-20. Jadi mengajarkan bahwa pembasuhan kaki adalah sakramen ketiga, memelihara hari Sabat dan memelihara dan mempraktekkannya, atau ajarannya adalah monarchianisme modalis Sabellius lagi. Jadi Sabellius ini banyak sekarang ya mulai muncul ya. Hati-hati kita. Oke, nah kita lihat di sini tadi yang belum dibahas di situ, misalnya tadi Docetism, ya, artinya di Docetism, nih, Docetism itu mengajarkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ilahi, ya, tetapi dia hanya pura-pura jadi manusia. Oke, yaitu Docetism. Ini mulai ada di abad pertama. Ya, nah heresi ini juga disebutkan ya di dalam Perjanjian Baru, ya, dan juga di dalam tulisan Apostolic Father yaitu Saint Ignatius, ya, itu Docetism yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanya Allah saja, dia tampangnya hanya kayak kelihatannya aja manusia, jadi tapi sebetulnya dia bukan manusia gitu. Kelihatannya seperti manusia, ya, sehingga nanti itu berkembang lagi menjadi kayak ajaran eutikes, ya, bahwa kemanusiaan Yesus itu ditelan oleh keilahiannya. Ya, kemudian muncullah ajaran monogenisme, bahwa Yesus hanya punya kehendak satu Allah, satu kehendak saja, itu kehendak Allah, dia nggak punya kehendak manusia. Kenapa kok itu bidan? Kalau Yesus itu hanya punya kehendak Allah saja, nggak punya kehendak manusia. Kenapa kok itu penting kita anggap itu sebagai heresis? Karena kalau Yesus itu hanya punya kehendak Allah saja, dia nggak punya kehendak manusia, maka apa yang terjadi? Ya, penebusannya itu bukanlah penebusan yang bisa berlaku untuk semua manusia. Jadi nggak bisa bersifat universal, gitu. Ya, yang dia selamatkan nanti hanya dirinya, bukan lagi manusia, karena dia nggak punya kehendak manusia lagi. Jadi penebusannya nggak berlaku untuk kita nantinya. Nah itu bahayanya itu di situ. Ya. Kemudian Judaism ini juga tadi mengajarkan bahwa kita menjadi Kristen juga harus melakukan praktek hukum Taurat. Nah, itu di Judaism. Ya, ini sudah diselesaikan di dalam Kisah Rasul pasal 15 oleh konsili para rasul pada zaman itu. Ya. Nanti kalian baca dalam Kisah Rasul 15 ini jelas ya, ada ajaran Judaism. Judaism sendiri macam-macam kelompoknya tadi ya. Ada Saduki, ada Farisi, ada ahli Taurat, ada Nasaren dan sebagainya. Gnosticism. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ini paham dualistik. Ya, seperti Docetism, ya, bahwa yang akan menyelamatkan itu adalah gnosis atau knowledge, itu harus didapat melalui salvation, ya. Akhirnya gnostik ini macam-macam ya, nanti munculnya dalam berbagai agama ya. Misalnya ada yang mengklaim dia mendapat gnosis, wahyu tertentu. Nah, terus diajarkan gnosis ini, itu gnostik sebetulnya, ya. Pokoknya dia nanti akan mendapat berbagai macam gnosis, lalu mengatakan gnosis ini yang harus dipenuhi untuk mencapai keselamatan. Nah, itu yang kita tidak percayai. Ya, misalnya kayak Injil Thomas itu salah satu Injil gnostik. Ya, di sini dikatakan. Lalu Marcionisme ini penganut gnostik juga. Jadi dia tidak percaya Alkitab Perjanjian Lama. Dia hanya terima Perjanjian Baru, itu pun yang dia terima hanya versi Lukas, ya, karena sekali lagi dia menganggap Allah Perjanjian Lama itu Allah yang jahat,
Jadi tulisan di Perjanjian Lama itu dia tolak gitu ya. Itu Marcionisme muncul pada abad kedua ya. Montanisme abad kedua juga ya. Montanus dia seorang orang percaya juga ya, orang Kristen, tapi dia mau disembah sebagai nabi ya. Dia mengaku dia menerima wahyu dari Allah, dia dipenuhi oleh roh ya. Kemudian dia bisa ekstatik, rohnya lepas dari tubuhnya gitu ya, akhirnya dia bisa melayang kemana begitu. Dia punya emotional spiritual experience seperti berbahasa lidah ya, dia mau dipanggil sebagai nabi dan sebagainya. Nah, dibantu oleh dua nabinya, yaitu namanya Priscilla dan Maximilla. Oke. Montanis mengaku bahwa dia penuh dengan urapan Roh Kudus. Nah, salah satu sayangnya itu adalah bapak gereja yang bernama Tertullianus itu jatuh ke dalam heresi ini ya. Kemudian ada Silianism ya, atau Siliasm. Dia mengajarkan bahwa Kristus akan memerintah 1000 tahun secara literal. Jadi ada paham Silianism. Jadi paham ini mengatakan bahwa nanti Yesus datang yang kali kedua, dia akan mengajarkan atau mendirikan kerajaannya di bumi selama 1000 tahun secara literal. Nah, kita tidak percaya ya apa yang diajarkan 1000 tahun itu secara literal. Ini Silianism yang kita tidak percayai. Jadi tidak ada namanya kerajaan 1000 tahun secara literal gitu ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa seperti itu ya. Lah ini banyak ya sekarang gitu, bahwa nanti Kristus akan datang 1000 tahun lamanya kita akan memerintah bersama dengan Kristus gitu. Jadi kita tidak percaya pemahaman secara literal itu dari kitab Wahyu. Ya, Origenisme mengatakan bahwa nanti semua manusia akan diselamatkan. Oke, kita tidak percaya seperti itu. Pasti ada yang dibinasakan. Enggak semua diselamatkan, ya, Origenisme. Lalu Manichaeism. Ini pernah dianut oleh Agustinus, ya, tentang paham Gnostik juga. Oke. Kemudian Sabellianisme tadi saya sudah jelaskan ya, atau Sabellianisme itu juga disebut sebagai apa? Modalism atau monarchianism ya. Lalu ada Novantianism. Ini ajaran yang mengajarkan bahwa orang percaya yang sudah jatuh ke dalam dosa itu tidak ada lagi jalan untuk kembali ya. Lalu Donatism itu mengajarkan bahwa clergy atau para umat awam itu yang sudah jatuh ke dalam dosa moral, dia tidak ada bisa kembali masuk ya, tidak ada lagi ruang pertobatan untuk mereka. Ini Donatism. Ini kita tidak percayai. Arianism. Nah, saudara, kalau saudara lihat ya, kita mau tahu yang benar juga bisa tahu dari yang salah. Jadi kalau yang salah mengajarkan misalnya gini, tadi ya, Donatism itu mengatakan bahwa orang murtad itu tidak boleh kembali lagi ke gereja. Itu ditolak oleh gereja. Berarti sebetulnya ada kesempatan nggak orang murtad itu bisa kembali ke gereja? Ada. Itu ajaran yang ortodoksi. Heterodoksia mengatakan nggak bisa. Nah, itu Donatism. Ya. Lalu Arianism itu mengatakan, tadi saya jelaskan bahwa Kristus diciptakan. Ya kan? Gitu. Jadi dia tidak dari awal adalah kekal. Nah, berarti ajaran yang benar apa? Pada awalnya dia adalah kekal. Jadi waktu kalian belajar yang bidat, yang salah, sekaligus memperkuat apa yang benar ya. Semi-Arianisme itu mirip seperti sekarang bentuknya adalah saksi-saksi Yehova, yaitu adalah Arianisme atau semi-Arianisme. Lalu Apollinarianisme, tadi masih ingat Apollinarianisme itu apa artinya? Yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak punya pikiran manusia. Dia hanya, walaupun dia punya tubuh manusia, ya, tapi itu bukan ilahi. Roh Kudus itu bukan Allah. Tadi Makedonius, ya kan? Maka ajarannya itu disebut Makedonianisme. Pelagianisme tadi, ini seorang biarawan di Inggris yang bernama Pelagius, ya, seorang rahib.
Dia mengajarkan bahwa keselamatan bisa dicapai dengan usaha manusia, ya, tanpa perlu ada anugerah dari Allah. Nah, kita nggak percaya. Berarti kita percaya apa? Keselamatan itu adalah anugerah. Nah, gitu. Nestorian tadi apa? Nestorian itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah dua person yang akhirnya menjadi satu. Jadi dia bukan satu pribadi, tapi dia dua pribadi, yaitu pribadi Allah dan pribadi manusia. Kita percaya Yesus itu satu pribadi, tapi dua natur, ya, bukan dua pribadi. Oke, jadi dua pribadi yang menyatu menjadi satu, sehingga punya satu goodwill, satu divine dan satu human. Oke, jadi dia menolak menyebut Maria itu Theotokos, tapi menyebutnya hanya sebagai Christotokos, hanya yang melahirkan Kristus, karena waktu di dalam kandungan dia belum menjadi pribadi Allah, hanya pribadi manusia. Waktu nanti dia dibaptis, nah barulah dia jadi pribadi Allah itu. Jadi kayak dibaptis itu kayak seolah-olah Roh Kudus itu masuk ke dalam dirinya. Jadi dua pribadi gitu. Nah, itu yang diajarkan oleh Nestorian. Ya, sampai sekarang gerejanya masih ada. Oke, nah kita tidak percaya ajaran seperti itu ya. Dan itu sudah dikutuk di abad ke-5 ya. Monofisism. Oke, monofisism itu tadi dari Etikes yang mengajarkan bahwa apa? Yesus itu hanya apa namanya? Tidak di dalam dua natur, tetapi hanya berasal dari dua natur. Ya, jadi ajaran monofisit itu kita percaya bahwa Kristus satu pribadi di dalam dua natur. Jadi dia one person, satu pribadi, yaitu manusia Yesus Kristus itu, tapi di dalamnya adalah Allah dan manusia. Kalau monofisit, dia mengajarkan apa? Yesus Kristus itu ya bukan di dalam dua natur, tetapi berasal dari dua natur. Nah, kita tidak percaya ajaran monofisit seperti ini ya, bahwa dia kayak ada pribadi jadi-jadian gitu dari dua natur lalu menjadi satu natur. Jadi dia adalah satu natur yang berasal dari dua natur. Nah, kita nggak percaya seperti itu. Ya, ini monofisit. Ya. Monothelitism mengajarkan bahwa Yesus hanya punya satu kehendak, yaitu kehendak ilahi, tidak punya kehendak manusia. Monogenism itu sama. Iconoclasm itu berarti menolak ikon. Philogenism itu berarti mengajarkan bahwa Roh Kudus juga keluar dari Bapa dan Anak. Ya, kita tidak percaya itu. Balanism Balanism itu yang diajarkan oleh Barlam ya di abad ke-14, yang mengajarkan bahwa tidak ada yang namanya hesychia atau doa secara batin, itu nggak ada, gitu. Ya, terus dia mengajarkan bahwa Allah itu Allah yang bisa dipelajari secara filosofis, gitu. Nggak ada uncreated light, gitu ya. Tidak ada kalau Bang Langsung percaya bahwa Allah itu hanya sebagai created light, Allah yang terang yang tercipta, sedangkan yang kita percaya bahwa Allah itu adalah uncreated light of God, gitu ya. Nah, ini kira-kira. Lalu terakhir ethnophilitism. Philitism mengajarkan bahwa hanya suku tertentu yang bisa diselamatkan. Jadi suku-suku lain itu enggak, gitu ya. Atau mengajarkan bahwa kelompok-kelompok gereja tertentu yang boleh mendirikan gereja ya. Ini rasis ini kita nggak percaya ya kepada ethnophilitism. Nah, ini beberapa heresis ya yang muncul, nanti kalian bisa baca kembali secara sederhana ini. Oke. Dan lebih lengkapnya memang di buku ini. Ya. Jadi nanti kita setiap minggu depan kalian kita akan baca tentang, mulai kita akan masuk ke belajar tentang Roman Catholicism, tentang agama Katolik itu seperti apa ya, tetangga kita. Terus kita juga nanti akan bahas sedikit tentang ini ya, anasephalosis ini yang aneh-aneh tadi, yang ajarannya ya. Beberapa nanti kita
lihat untuk minggu depan. Jadi dua yang kita mau pelajari ya. Tadi kita sudah sampai ke Stoik, Judaism ya. Nah ini nanti kita lihat Stoik itu mengajarkan apa, Platonis itu apa, Pythagorean, Epikurean ya. Nah kita mulai mengenal istilah-istilah ini, essence dan sebagainya, apa yang diajarkan mereka. Nah ini nanti kalian bisa baca di buku ini. Kemudian kita akan bahas tentang Roman Catholicism. Oke, saya kira sampai di sini dulu.